Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua. Nama saya Dimas Arimukti. Saya adalah seorang Youth Development Partner dan saya juga merupakan praktisi dari Network Marketing Syariah atau MLM Syariah. Di video kali ini saya ingin sharing tentang halal haram MLM. Nah, barangkali di antara teman-teman juga ada yang bertanya, apakah saya boleh menjalankan MLM atau tidak? Nah, teman-teman, untuk menjawab hal ini tentunya dibutuhkan analisa yang mendalam, komprehensif dan menyeluruh, memakai dalil yang tepat yang ditempatkan di perkara yang tepat. Karena kalau misalkan kita hanya melihat secara parsial, sebagian atau sepotong-sepotong, besar kemungkinan hukum yang dipakai juga hukum yang tidak tepat. Teman-teman sekalian, seperti yang kita tahu, kita nggak boleh menghalalkan yang haram, tetapi juga kita nggak boleh mengharamkan yang halal. Kenapa? Karena kalau misalkan itu sampai terjadi, besar kemungkinan kita bisa menutupi kesempatan banyak orang di luar sana untuk menikmati karunia yang telah Allah sediakan, yang mana itu sebetulnya boleh, itu sebetulnya halal. Jadi memang kita perlu hati-hati betul ya, menganalisa dengan dalam, menganalisa dengan tepat ya, dengan komprehensif, dengan menyeluruh gitu ya. Dan di video kali ini saya ingin sharing tentang apa yang saya pelajari, teman-teman ya. Baik, kita mulai ya. Kalau misalkan kita mulai dari kaidah fikih muamalah sendiri, muamalah itu semuanya boleh sampai ada dalil pengharamannya, gitu ya. Artinya, selama itu tidak ada yang diharamkan, selama itu tidak ada yang dilarang, maka boleh, gitu ya. Nah, dengan kata lain, kalau kita sedang bermuamalah, kalau ada hukum syar'i yang dilanggar, maka itu jadinya nggak boleh. Nah, selama tidak ada hukum syar'i yang dilanggar, maka itu boleh. Gitu ya, dengan kata lain, apapun namanya, mau itu MLM, mau itu network marketing, mau itu konvensional, mau itu apapun, gitu ya, muamalah apapun, kalau ada hukum syar'i yang dilanggar, maka jadinya nggak boleh. Kalau misalkan nggak ada hukum syar'i yang dilanggar, maka jadinya boleh. Nah, terkait dengan MLM ini, sebetulnya sudah ada pedoman atau panduan yang bisa kita ikuti, gitu ya. Nah, rujukan mana yang bisa kita ikuti? Tentu rujukan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas, lembaga yang memiliki kompetensi di bidang itu, gitu ya. Tidak lain tidak bukan lembaga yang insya Allah bisa kita jadikan rujukan adalah Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia, ya, atau kita singkat DSN MUI. Nah, ternyata DSN MUI juga udah mengeluarkan fatwa pedoman panduan ya untuk kita menjalankan MLM atau penjualan langsung berjenjang gitu ya. Nah, di sini ada 12 poin yang harus dipenuhi oleh perusahaan dan tentu kita jaga kalau misalkan kita ingin menjadi distributor dari salah satu perusahaan MLM gitu ya. Apa-apa aja poinnya? Nah, saya akan bacakan teman-teman. Yang pertama adalah perusahaan tersebut ada objek transaksi real yang diperdagangkan. Nah, ini penting banget ya. Jadi memang harus ada barang yang ditransaksikan, diperjualbelikan gitu. Kalau misalkan nggak ada barangnya, ya cuma rekrut-rekrut anggota doang, member get member gitu ya, dan anggotanya itu dapat bonus dari member yang gabung atau misalkan uang daftar yang disetorkan gitu ya, padahal nggak ada barang atau barangnya cuma fiktif atau kamuflase. Nah, ini jadinya nggak boleh gitu ya. Kemudian poin yang kedua, teman-teman, produk yang ditransaksikan itu harus produk yang halal, nggak boleh yang haram. Jadi MLM yang baik itu memang mengurus legalitas, mengurus sertifikasi halal dari produk-produk yang akan ditransaksikan. Kemudian yang ketiga, transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur fiktif atau goror, spekulatif atau maisir, eksploitatif atau doror, menganiaya atau zulm, dan perbuatan dosa atau maksiat. Poin ketiga ini jelas penting banget ya, karena kita itu nggak boleh mencelakakan diri kita sendiri dan kita nggak boleh mencelakakan orang lain gitu ya. Kalau sampai ada unsur ini, maka membahayakan bagi konsumen, membahayakan bagi para anggotanya gitu ya. Jadi poin ketiga ini perlu dijaga betul. Yang keempat, tidak ada kenaikan harga atau biaya yang berlebihan atau disebut juga dengan excessive markup, sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan harga dengan kualitas barangnya. Jadi teman-teman, memang mahal murah itu relatif, bukan bicara jumlah rupiah, tetapi bicara tentang padanan dari uang yang dikeluarkan dengan benefit yang didapatkan, begitu ya. Jadi itu poin keempat. Poin yang kelima, komisi yang diberikan perusahaan kepada anggota, baik besaran maupun bentuknya, harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau jasa.
ya. Kemudian yang keenam, bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota atau mitra usaha harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi akad sesuai dengan target penjualan barang atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi MLM yang baik punya marketing plan yang memang udah settle di awal gitu ya. Mereka transparan. MLM ini bisa marketing plan ini bisa diakses oleh para anggotanya, dan juga ada training yang menjelaskan tentang ini gitu ya. Itu untuk poin ke-6. Poin ke-7, tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan atau penjualan barang atau jasa. Ya, ini udah jelas ya. Poin yang ke-8, pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota atau mitra usaha tidak menimbulkan IGRO. Nah, apa itu IGRO? Di sini dijelaskan bahwa IGRO itu adalah keranjingan atau menghalalkan segala cara demi terpenuhinya keinginan atau bonus yang besar. Itu gak boleh, teman-teman. Yang ke-9, tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya. Yang ke-10, sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan, dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah, syariah, dan akhlak mulia seperti syirik, kultus, maksiat, dan lain-lain. Yang ke-11, setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan anggota yang direkrut tersebut. Yang ke-12, tidak melakukan kegiatan money game. Jelas ya, kalau misalkan money game itu udah fix banget, nggak boleh dijalankan gitu ya. Nah, itu adalah 12 poin yang perlu kita perhatikan betul-betul gitu ya. Tentu ketika kita menjalankan juga secara pribadi atau sebagai personal, kita juga perlu menjaga ini semua biar yang kita jalankan itu tidak melanggar batasan-batasan atau syariat yang telah ditentukan. Nah, teman-teman sekalian, memang ya di market ini banyak perusahaan yang mengatasnamakan dirinya itu MLM gitu ya. Tapi dari yang saya pelajari, nggak semua MLM itu sama. Oke, nggak semua MLM itu sama. Sebagai contoh, data yang saya dapatkan tahun 2015, itu paling enggak lebih kurang ada 600 perusahaan yang mengaku dirinya sebagai MLM. Nah, tapi tahukah teman-teman, dari 600 itu hanya 99 yang terdaftar APLI atau Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Ini 99 yang terdaftar APLI ini data tahun 2020 di saat video ini dibuat ya, bulan Maret akhir 2020. Nah, artinya ini yang 500 sisanya nih gimana gitu ya. Kita nggak tahu gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan perusahaan itu mau terdaftar APLI, syaratnya harus memenuhi kriteria-kriteria atau kualifikasi-kualifikasi yang sesuai dengan regulasi pemerintah gitu ya. Juga teman-teman, sekarang ini udah ada, alhamdulillah gitu ya, MLM yang syariah gitu ya. Nah, apa bedanya MLM syariah dan MLM yang konvensional? MLM syariah ini teman-teman, ada dewan pengawas syariahnya yang betul-betul mengawasi kinerja perusahaan. Dan alhamdulillah saat ini udah ada 9 ya yang dapat sertifikasi syariah. Nah, untuk 99 perusahaan yang terdaftar APLI, nanti websitenya saya taruh di deskripsi, teman-teman bisa cek langsung ke website resminya ya, website resmi APLI. Dan untuk 9 perusahaan yang tersertifikasi syariah secara bisnisnya, teman-teman juga bisa cek di deskripsi, nanti saya juga taruh di bawah. Jadi untuk perusahaan yang dapat sertifikasi syariah itu udah produk yang ditransaksikan memang udah dapat label halal, dan sistem pembagian hasil atau pembagian bonus sistem MLM-nya juga itu udah halal gitu ya, udah tersertifikasi syariah kayak gitu. Dan kalau misalkan teman-teman pengen mendalami tentang fatwa dari DSN MUI ini gitu ya, belajar tentang 12 poin, sebelumnya belajar tentang landasan-landasan dalil gitu ya, dan belajar juga tentang kaidah fikihnya seperti apa, detail rinci di sana. Saya juga nanti taruh link PDF-nya di deskripsi ya, dan itu semuanya dari website resmi gitu. Jadi insya Allah dari sumber yang terpercaya, kompeten, dan kredibel teman-teman. Terakhir, kalau misalkan teman-teman benar-benar pengen lebih mendalami lagi gitu ya, ini ada buku referensi yang bisa teman-teman jadikan rujukan. Judulnya unik ya, Apa Salah MLM?
sanggahan 22 pengharaman multi level marketing. Jadi ada sebagian orang di luar sana yang bilang kalau misalkan MLM itu haram. Nah, kenapa haramnya? Boleh jadi kalau itu terjadi memang kita nggak boleh lakuin gitu ya. Tapi ada sebagian MLM yang sebetulnya itu nggak terjadi. Nah, makanya memang butuh analisa yang dalam, komprehensif, menyeluruh gitu ya, dan di sini dibahas. Itu bahkan yang menarik dari buku ini tuh kalau misalkan teman-teman juga baru belajar gitu ya, nggak jadi masalah karena ini juga bahas dari basic. Di sini dibahas teman-teman dasar-dasar bisnis Islam gitu ya. Di sini juga dibahas fikih jual beli. Kemudian sebab-sebab transaksi diharamkan yang harus kita hindari apa aja gitu ya. Yang tadi dijelaskan tuh kayak goror, maisir, doror, zulm gitu ya. Itu dijelasin lebih rinci lagi biar kita nggak kejebak di sana ya. Kemudian kaidah-kaidah fikih muamalah dan dijelasin tentang ada misalkan yang bilang haramnya karena ini itu ada 22 poin gitu ya, dan penjelasannya rinci atau sanggahannya rinci dijelasin di sini gitu ya. Kemudian yang menarik dari buku ini juga, ini adalah karya dari Ustadz Supriyadi Yusuf Boni ya. Yang menarik dari beliau adalah beliau itu pernah berkecimpung di dunia MLM langsung gitu ya. Jadi beliau adalah praktisi gitu ya. Bahkan beliau itu sempat membuat sistem MLM gitu. Jadi beliau tahu betul gitu ya apa yang beliau tulis di sini, dan juga beliau menguasai ilmu syariah. Nah, ini adalah paduan yang agak jarang gitu ya, karena seringkali kan ada orang yang dia praktisi MLM tapi mungkin kurang secara ilmu syariah gitu ya, atau misalkan dia ahli ilmu syariah tapi bukan praktisi, akhirnya tidak bisa melihat secara mendalam gitu ya. Atau misalkan dia pernah berkecimpung tapi di industri di perusahaan yang nggak baik gitu ya, padahal yang lain ada yang baik gitu kan. Nah, jadi itu ya teman-teman, referensi buku yang bisa teman-teman jadikan rujukan. Judulnya Apa Salah MLM, cetakannya Pustaka Al-Kautsar ya. Ini teman-teman bisa cari di online, insya Allah banyak juga ya. Nah, teman-teman, barangkali itu yang bisa saya bagikan. Wallahu a'lam bishawab ya. Yang benar dari Allah, yang salah dari hilafnya saya. Kesempurnaan hanya milik yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf lahir batin untuk segala kata-kata yang kurang berkenan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.